Emawai Firdausi 2110852024. Saya Gilang Oktober Putra 2110852036. Saya Jihan Emilia Rinesta 2110852034. Saya Zahra Wiranda NIM 1208522030. Saya Hilal Beki Alfi 2110852028. Saya Aldar Dwi Sekali Utra NIM 2110852032. Saya Azizah Wialiha 2110857006. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar ilmu politik dengan bahasan yaitu pendekatan intermestik. Singkatnya, intermestik ini merupakan akronim dari internasional domestik yang biasa digunakan dalam konteks permasalahan dalam negeri dan juga tingkat internasional. Intermestik adalah sebuah kajian yang bertujuan untuk membumikan ilmu hubungan internasional karena fokus pada keterhubungan antara dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di ranah domestik dengan pengaruh internasional. Hal ini memungkinkan para penstudi, pengamat, serta praktisi hubungan internasional dapat mengaplikasikan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Karena di era globalisasi seperti ini, pengaruh internasional bahkan telah masuk ke ruang-ruang privat melalui teknologi informasi serta komunikasi yang semakin canggih. Atau bisa dibilang, tujuan pendekatan intermestik ini ialah menganalisis proses perubahan di era globalisasi di mana sulit untuk membedakan kebijakan yang dipengaruhi politik internasional atau politik domestik. Isu intermestik ini dapat berupa isu internasional yang berkonsekuensi domestik atau sebaliknya yang menyangkut permasalahan lintas batas negara. Kajian tentang hubungan antar domestik dengan hubungan internasional cukup banyak dan bervariasi, misalnya saja isu yang terkait kemaritiman, TKI, penyalahgunaan narkoba, hubungan antar budaya, hingga kerjasama lintas negara. Dan apa yang diperjuangkan dalam level internasional suatu negara harus mempertimbangkan dan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan level domestik. Salah satu contoh pendekatan intermestik ialah fenomena Car Free Day di Indonesia yang bertujuan untuk menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Car Free Day awalnya dilakukan di Belanda pada 25 November 1956, kemudian di Prancis hingga akhirnya diikuti oleh banyak negara di dunia. For your information guys, Car Free Day dilakukan setiap hari Minggu. Kegiatan ini awalnya didorong oleh aktivis yang bergerak dalam bidang lingkungan dan transportasi. Tujuannya meninggalkan kendaraan bermotor di rumah dan berjalan kaki walaupun hanya sebentar. Kendaraan bermotor merupakan salah satu penyumbang gas rumah kaca terbesar. Hal ini dituangkan dalam Sustainable Development Goals atau SDGs nomor 13 tentang perubahan iklim, yaitu bertujuan untuk segera mengambil aksi memerangi perubahan iklim. SDGs di bawah PBB berusaha mendorong negara-negara anggotanya memberlakukan kebijakan rendah emisi dan tidak mencemari lingkungan. Ada juga Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNFCCC adalah perjanjian lingkungan internasional yang dirundingkan pada KTT Bumi di Rio de Janeiro tanggal 3 sampai 14 Juni 1992 dan diberlakukan tanggal 21 Maret 1994. Tujuannya untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer sampai tingkat yang mampu mencegah campur tangan manusia dengan sistem iklim. Kerangka kerja ini menentukan bagaimana perjanjian internasional dapat mengatur batas gas rumah kaca yang benar-benar meningkat. Dari perjanjian inilah kemudian Protokol Kyoto diciptakan, yaitu sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global. Negara-negara ini berkomitmen mengurangi emisi atau pengeluaran karbon dioksida dan 5 gas rumah kaca lainnya, serta bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Indonesia adalah salah satu negara yang ikut meratifikasi Protokol Kyoto. Selain peran rezim internasional, terdapat pula peran organisasi regional seperti ASEAN. Menteri Kesehatan Negara ASEAN pada tahun 2017 memprakarsai ASEAN Car Free Day. Indonesia
mendapat kehormatan menjadi lead country dan tuan rumah peluncuran ASEAN Car Free Day, mengingat Indonesia merupakan negara pertama di kawasan ASEAN yang melaksanakan Car Free Day pada tahun 2002. Prakarsa ini merupakan bagian dari pelaksanaan ASEAN Declaration on Culture of Prevention for a Peaceful, Inclusive, Resilient, Healthy, and Harmonious Society yang telah diadopsi oleh para pemimpin ASEAN agar terciptanya masyarakat yang harmonis, tangguh, damai, inklusif, dan tentu saja sehat. Indonesia sebagai bagian dari PBB dan ASEAN ikut menyumbang polusi yang cukup banyak karena mayoritas masyarakat Indonesia memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan kendaraan umum. Car Free Day pertama kali di Indonesia diadakan pada tahun 2001, tepatnya di Jalan Imam Bonjol, dengan melakukan penutupan jalur Sudirman Tamrin pada saat Hari Bumi. Lalu, pada 22 September 2002, aktivis lingkungan hidup dan masyarakat berkampanye untuk penghapusan penggunaan bensin bertimbal. Setahun berikutnya, tanggal 21 September 2003, pelaksanaan Car Free Day mulai menyebar ke seluruh penjuru Indonesia. Untuk mendukung kebijakan mengenai program CFD, maka kegiatan ini diperkuat dengan perda masing-masing melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 1996, sesuai dengan Program Langit Biru serta Instruksi Himbauan dari Bupati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor.